Rote, serta warga negara Indonesia yang saat ini berada di luar negeri. Sebagai wujud rasa syukur dan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala dan mendoakan arwah para pahlawan bangsa yang telah berjuang dan mengorbankan nyawanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita wajib melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di segala bidang untuk mensejahterakan masyarakat. Hadirin dan seluruh masyarakat yang saya hormati, pada hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia mengambil tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini menggambarkan nilai keberagaman dalam satu kesatuan yang utuh dan semangat baru agar terus maju bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Hadirin para undangan dan warga masyarakat yang berbahagia, sejalan dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah selalu berupaya visi pembangunan daerah, yakni masyarakat yang sehat, berkarakter, kompetitif, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah dimaksud, pemerintah Kabupaten Belu menetapkan 5 misi utama sebagai agenda yang menjadi prioritas pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Belu tercinta. Kelima misi agenda prioritas pembangunan dimaksud adalah: 1. Meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. 4. Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi. Dan kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berlandaskan budaya lokal. Hadirin pada undangan yang warga masyarakat Belu yang berbahagia, berdasarkan pada misi yang telah disampaikan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat Belu. Adapun capaian agenda pembangunan yang telah diraih dan proses perkembangan pembangunan pada tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Hasil yang dicapai adalah bidang kesehatan. Pemerintah terus berupaya melakukan pemenuhan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Belu. Sejak tahun 2021, seluruh warga Kabupaten Belu di seluruh Indonesia dapat berobat gratis pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Cukup dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Di samping akses layanan dan kepesertaan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya dengan menambahkan tenaga medis, dokter umum, dokter spesialis, subspesialis, paramedis, non-medis, dan penambahan alat medis, obat dan bahan habis dipakai sesuai kebutuhan. Atas capaian tersebut, Kabupaten Belu mendapat penghargaan Universitas Hyatt Coverage. Kategori utama dari BTS, kategori utama dari BPJS Kesehatan, dan penghargaan dari Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis. Hasil dari pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memberikan dampak antara lain: rata-rata kunjungan fasilitas kesehatan per bulan sebanyak 12.543 kunjungan. Penurunan angka stunting mencapai 11,3%, lebih baik dari target nasional sebesar 14%. Penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Kabupaten Belu selama 3 tahun berturut-turut tanpa malaria lokal.
Kabupaten Belu sebagai daerah kasus rabies yang cukup tinggi. Pemerintah telah melakukan sosialisasi penanganan rabies dan melakukan vaksinasi anjing sebanyak 71% dan pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies pada korban gigitan anjing. Bidang pendidikan tahun 2023, angka partisipasi murni APM SD MI sederajat sebesar 82,36%. Angka partisipasi murni MTS sederajat sebesar 88,9%. Angka partisipasi kasar SDMI sederajat sebesar 95,31%. Angka partisipasi kasar SMP MTS sederajat sebesar 90,17%. Persentase SDM MI sederajat, persentase SMP MTS sederajat berakreditas minimal B sebesar 50%, serta rata-rata lama sekolah penduduk umur 50 tahun ke atas sebesar 7,37%. Pencapaian tersebut dapat terlaksana karena tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan jumlah tenaga pendidikan yang cukup disertai biaya operasional yang memadai. Untuk menunjang pencapaian tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat pada tahun 2024 memberikan bantuan biaya pendidikan SD kepada 3.070 orang, bantuan perlengkapan SD meliputi seragam, buku dan tas kepada 4.500 orang, bantuan biaya pendidikan SMP kepada 2.636 orang, dan perlengkapan SMP meliputi seragam, buku dan tas kepada 4.000 orang. Total bantuan di atas dialokasi mencapai 13 miliar rupiah. Selain bantuan pendidikan, pada pendidikan dasar, pemerintah memiliki kepedulian kepada masyarakat dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang tidak mampu secara ekonomi dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat sejak tahun 2022, sehingga mahasiswa-mahasiswi yang memenuhi pendidikan dapat menyelesaikan studinya. Untuk tahun 2024, bantuan biaya pendidikan dianggarkan 1,3 miliar rupiah, dan pemerintah akan terus memberikan perhatian pada bidang pendidikan sebagai komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan peternakan. Di sektor pertanian, capaian pada tahun 2023, produksi komoditas pertanian tanaman pangan meningkat, khusus kacang hijau 1.047 ton dan bawang merah 207 ton, serta tomat 1.961 ton. Dan untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, pada tahun 2024 pemerintah memberikan bantuan alat mesin pertanian pada kelompok tani dan masyarakat, yakni kultivator 10 unit, pompa air 10 unit, traktor roda 2 unit, traktor roda 2 sebanyak 29 unit, dan traktor roda 4 sebanyak 3 unit, hand sprayer 440 unit, concealer 6 unit, dan power stisher 12 unit, serta melakukan distribusi pupuk subsidi maupun non-subsidi pada kelompok tani dengan baik. Selain itu, pemerintah juga membantu masyarakat mengolah lahan secara gratis seluas 215 hektar pada awal Agustus tahun ini, dan target 650 hektar, dan melakukan pembangunan infrastruktur lahan dan air, yakni pembangunan jasa usaha tani 38 unit, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier 9 unit. Dalam menunjang sektor pertanian, pemerintah menggandeng dunia usaha
dan Bank NTT dalam ekosistem pembiayaan yang bertujuan memandirikan dan memperdayakan petani. Petani, pemerintah membantu memasarkan hasilnya, dan pemerintah mendorong kelompok-kelompok ekonomi masyarakat untuk mengembangkan tanaman hortikultura seperti sayur, tomat yang mempunyai ekonomi yang tinggi. Di sektor peternakan, untuk meningkatkan populasi dan meningkatkan kualitas sapi timur, pemerintah terus mengembangkan dan meningkatkan inseminasi buatan, menyediakan obat-obatan dan vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular hewan di wilayah Kabupaten Biru. Pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor pariwisata dengan menata berbagai destinasi wisata dan memperbaiki infrastruktur serta menyebarluaskan informasi melalui media sosial digital. Angka kunjungan wisata lokal dan luar daerah di Kabupaten Biru terus meningkat. Bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Biru memberikan alat bantu bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, pemberdayaan kelompok disabilitas, pelatihan dan bantuan mesin jahit bagi anak-anak dan remaja dengan masalah sosial, bantuan pelatihan las bagi penyandang disabilitas, proteksi dan anak terlantar. Ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. Untuk mencapai cakupan pada agenda pembangunan ini, pemerintah terus melakukan pembangunan yang berbasis lingkungan hidup yang berdampak pada kenyamanan dan pemeliharaan serta perlindungan alam secara umum dengan baik. Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan agenda ini ditandai dengan pencanangan zona integritas sebagai komitmen menjadikan birokrasi pemerintah Kabupaten Biru yang bebas dari korupsi, bersih, dan melayani. Penerapan zona integritas ini dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah dengan menerapkan disiplin dan budaya kerja yang terukur dengan tujuan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Adapun penyelesaian hasil penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Biru sebagai berikut. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023 yang diperoleh pada tahun 2024 dengan nilai 52,7 cc. Dan penilaian reformasi birokrasi tahun 2023 yang diperoleh pada tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nilai 57,7 cc. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah berlandaskan budaya lokal. Capaian dari agenda pembangunan ini menitik beratkan pada keterlibatan pada peran aktif masyarakat dalam berkolaborasi untuk pembangunan di Kabupaten Biru, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan daerah serta evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini dapat terwujud dan tercapai apabila meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti para wakil rakyat daerah, Kabupaten Biru, instansi vertikal, pihak TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun stakeholder yang ada untuk turut mendukung pembangunan daerah di berbagai bidang sehingga agenda pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik. Hadirin dan warga masyarakat Biru yang saya kasih, dari berbagai hasil yang telah dicapai tersebut, pemerintah sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang mengakibatkan target pembangunan daerah masih belum sesuai dengan harapan kita bersama. Kekurangan yang menjadi tantangan harus kita hadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Biru dalam melaksanakan program kegiatan prioritas utama sesuai agenda-agenda pembangunan di daerah agar berjalan secara optimal. Hadirin dan warga masyarakat Biru yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini,
saya atas nama Pemerintah Kabupaten Beru menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Uskup Atambua Pertama, tokoh agama di Kabupaten Beru yang telah bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama ini. Pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Beru sebagai mitra kerja pemerintah, anggota Forkompinda, Kepala Kejaksaan Negeri Beru, Kepala Kepolisian Resort Beru, Komandan Distrik Militer 1605 Beru, Ketua Pengadilan Kelas 1 Atambua, Komandan Yonif Raider Khusus 744 Satya Yuda Bakti, Komandan Satuan Tugas Perbatasan RI RDTR, Wakil Komandan Batalion A Pelopor, Komandan Sub Detasemen Polisi Militer Atambua, Komandan Kompi Kavaleri, semua instansi vertikal dan seluruh stakeholder yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pihak BUMN, BUMD serta masyarakat